ada seseorang duduk, memakai seragam krem seperti seragam cleaning service zaman dulu. Lusuh dan sobek di kerah. Tangannya sibuk melipat sesuatu. Kain putih, mungkin spray atau seragam. Tapi dia tidak punya kepala. Dia bikin kakiku lemas, kepalanya ada di lantai, tepat di sampingnya. Namaku Galang. Sekitar tahun 2005, aku kerja sebagai tenaga bantu di sebuah gudang logistik milik instansi pemerintah. Tugasnya sederhana, hanya bantu sortir dan catat barang. Waktu itu aku masih muda, belum menikah, tinggal sama adikku yang bernama Rama. Dan sampai sekarang, aku masih ingat satu malam. Malam di mana aku bertemu dengan sesuatu yang seharusnya tidak pernah aku lihat. Sesuatu yang tidak seharusnya masih ada di dunia ini. Gedung tempat aku bekerja dulunya bekas asrama perawat. 2 lantai, letaknya di pinggiran kota. Sudah lama kosong, akhirnya dipakai lagi untuk gudang. Sore itu, aku datang agak telat dengan membawa Rama karena rumah sedang sepi. Rama masih SMP waktu itu, pendiam dan suka sekali membaca komik. Saat kami sampai, langit sudah gelap. Aku bilang ke Rama, tunggu di bawah ya. Lalu aku naik ke lantai 2 untuk mengantar berkas. Tangga kayu berderit setiap kali diinjak. Lorong atas panjang dan lembab. Hanya ada cahaya samar dari jendela kecil. Saat aku membuka pintu ruang administrasi, semua tampak biasa saja. Debu, map bekas, dan lemari tua. Tapi saat aku sedang membereskan dokumen, aku mendengar suara dari luar. Seperti kain diseret, berat, pelan, dan teratur. Aku intip keluar. Dan di ujung lorong itu, ada seseorang duduk. Memakai seragam krem, seperti seragam cleaning service zaman dulu. Lusuh dan sobek di kerah. Tangannya sibuk melipat sesuatu. Kain putih, mungkin spray atau seragam. Tapi dia tidak punya kepala. Dia bikin kakiku lemas, kepalanya ada di lantai, tepat di sampingnya, dan matanya terbuka, sedang menatap langsung ke arahku. Sosok itu berhenti melipat, lalu dengan tangan kirinya mengangkat kepalanya sendiri. Cairan hitam menetes dari bawah dagu, dan mata itu masih menatapku, penuh kehampaan. Ia berdiri, langkahnya berat, suara kayu terinjak semakin jelas. Sambil membawa kepalanya sendiri seperti lentera, dia mulai jalan ke arahku. Aku tidak sempat berpikir, langsung membuka pintu, lari ke tangga. Rama sudah menunggu di bawah, mukanya pucat, dia terlihat gemetar. "Kak, dia jalan, aku lihat dari bawah." Tanpa pikir panjang, aku menarik tangannya, dan kita lari keluar. Pintu tua terbanting. Angin malam terasa dingin, tapi kami terus lari, baru berhenti setelah cukup jauh dari gedung itu. Masih sempat kudengar langkah berat itu. Sampai akhirnya menghilang. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku jatuh sakit, demam, lemas, dan setiap malam aku selalu mimpi buruk. Di dalam mimpi itu, aku selalu kembali ke lorong itu. Sosok itu duduk, melipat, dan membawa kepalanya sendiri. Dan matanya terus menatapku. Akhirnya aku putuskan berhenti bekerja. Dan sejak saat itu, aku tidak pernah kembali lagi ke sana. Mereka bilang, ada roh yang tidak pernah benar-benar pergi. Mungkin karena terlalu setia dengan rutinitas, atau karena kematiannya mendadak dan hatinya belum ikhlas. Sosok itu tidak berteriak, tidak mengejar, dia cuma bekerja, melipat, menyapu, menunggu sesuatu. Dan aku sadar, tidak semua pekerja benar-benar pernah pulang. Beberapa masih ada di sana, di lorong-lorong gelap, membawa kepalanya sendiri dan menatapmu dari kegelapan.